Istilah pajak barangkali seperti dua mata pisau berbeda dalam perspektif rakyat. Jika kita melihat dari sudut pandang berdasarkan prinsip kegotong-royongan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini akan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Dalam kacamata ini, masyarakat yang membayar pajak dengan ikhlas dan taat sebagai salah satu bentuk dan cara menunjukkan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara yang dibangun dengan susah payah bersama-sama. Akan tetapi, apabila muncul kekecewaan atas hal-hal seperti kesewenangan, penyalahgunaan, atau korupsi, maka itu tentu saja membuat rakyat manapun murka. Maka di saat itu, mata pisau pajak menjadi momok yang menjengkelkan bagi semua orang. Jika yang kita bicarakan barusan, konteksnya adalah di negara yang sudah merdeka. Lantas, bagaimana jika pajak itu diterapkan oleh penjajah kepada suatu bangsa yang dijajahnya di era kolonial? Beberapa abad silam, kerajaan Belanda mengirim koloni mereka untuk bersaing dengan negara-negara Eropa lainnya ke sebuah kepulauan yang mereka namai Hindia Timur, yang pada masa itu terpisah-pisah atas berbagai macam kerajaan. Aneka taktik dan strategi dijalankan Belanda untuk menguasai pulau-pulau tersebut, salah satunya dengan membentuk induk perusahaan dagang yang bernama VOC, agar alasan mereka hanya datang untuk berdagang bisa masuk akal dan diterima oleh penduduk setempat. Sebab masa itu, kawasan Kepulauan Nusantara dengan berbagai kerajaannya memang menjadi sebuah kawasan perdagangan yang sudah didatangi oleh berbagai bangsa sebelumnya, seperti India, Tionghoa, Gujarat, Arab, dan lainnya. Namun, lambat laun kehadiran koloni Belanda mulai menampakkan cakar-cakar tajam, mendatangkan kekacauan di wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai kerajaan setempat. Biasanya, Belanda menyelinapkan intel-intelnya membaur ke masyarakat, ke dalam kerajaan, dan organ-organ penting lainnya untuk mengumpulkan informasi hingga memulai percikan api pemberontakan atau perseteruan di dalam suatu kerajaan atau masyarakat. Lantas, apabila sudah timbul perang, pihak mereka akan menawarkan bala bantuan dengan dalih bisnis yang disertai perjanjian-perjanjian. Setelah itu, maka mereka akan mengambil alih pemerintahan dengan tawaran atau alasan keamanan dan sebagainya. Beberapa bangsawan kerajaan yang sadar akan perpecahan yang dilakukan Belanda untuk menguasai tanah-tanah mereka mulai mengobarkan perang di berbagai titik, dari ujung Pulau Sumatera sampai ke timur Nusantara, seperti perlawanan Kerajaan Mataram, perlawanan Kerajaan Makassar, perlawanan Kerajaan Banten, perlawanan Patimura di Maluku, Perang Tuak atau Padri di Minangkabau, Perang Tanah Rincong Aceh yang termasuk dalam 10 perang terlama di dunia, perlawanan Pangeran Diponegoro, dan banyak lainnya. Aksi-aksi heroik para pahlawan kita itu tentunya tercatat dalam literasi sejarah dan akan terus dikenang hingga masa mendatang. Di antara berbagai rentetan peperangan tersebut, ada yang namanya Perang Blasting atau Perang Pajak yang diistilahkan sebagai peristiwa pajak berdarah di Hindia Belanda pada abad ke-20. Blasting adalah bahasa Belanda yang berarti pajak atau beban. Sejak abad ke-17, Belanda sudah menerapkan pajak di wilayah-wilayah jajahannya, termasuk Hindia Belanda. Lebih tepatnya, VOC sebagai perusahaan dagang Belanda yang memiliki berbagai hak istimewa untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di Hindia Belanda. Pajak yang dikenakan pada masa itu cukup beragam, seperti pajak rumah, pajak usaha, sewa tanah, dan pajak kepada para pedagang. Namanya pun beragam, seperti Huis Tax yang mirip dengan sewa tanah atau bangunan, atau yang sekarang dikenal sebagai pajak bumi dan bangunan. Ada juga pajak penghasilan, serta pajak perseroan. Pengenaan pajak pada masa kolonial menimbulkan dampak negatif, antara lain masyarakat merasa terbebani banyaknya penyelewengan oleh pemerintah kolonial. Sebagian masyarakat menganggap pajak sebagai bentuk superioritas penguasa, dan hampir semua sektor pemungutan pajak dilakukan secara manual dan tanpa pengawasan. Masyarakat yang terbebani tentunya tidak akan bisa menerima hal ini begitu saja. Pertentangan
hingga perang bersenjata terkait kebijakan pajak oleh Belanda terjadi di mana-mana, terlebih memasuki abad ke-20 setelah banyaknya kaum terpelajar muncul. Namun, dalam hal perang bersenjata yang tercatat dalam sejarah hingga saat ini hanya beberapa saja, seperti di Sumatera Barat, Rangkas Bitung, Banten, dan Nusa Tenggara Barat. Di Sumatera Barat atau ranah Minangkabau, perang blasting yang terkenal dengan istilah pajak darah di koran-koran masa Hindia Belanda bukanlah perang bersenjata yang berdiri sendiri atau terpisah dari rentetan perjuangan panjang masyarakat, melainkan sebagai salah satu puncak perlawanan yang terjadi di Minangkabau setelah Perang Tuak atau yang biasa dikenal sebagai Perang Padri usai, ditandai dengan berlakunya perjanjian Plakar Panjang yang disepakati antara rakyat Minangkabau dengan Belanda. Kemudian kekalahan kaum ulama Minangkabau setelah perang berkepanjangan, maka Minangkabau memasuki masa bertahan. Pada rentang waktu ini, muncul kesadaran baru yang melahirkan lebih banyak kaum terdidik Minangkabau dari dua jalur, yakni surau dan sekolah modern. Tokoh-tokoh ulama baru dan berpengaruh bermunculan, begitu pula tokoh-tokoh yang menguasai berbagai bidang termasuk perekonomian, pendidikan, dan politik. Plakar Panjang memuat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Salah satunya, tidak ada lagi pemungutan pajak oleh Hindia Belanda. Tetapi sebagai gantinya, masyarakat Minang diminta untuk memperluas penanaman kopi. Lebih dari 70 tahun setelah Perang Tuak, rakyat boleh dikatakan terbebas dari beban ekonomi yang dikenakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kendati demikian, namanya penjajah pasti ada saja intrik, kesewenangan, dan penyimpangan yang mereka lakukan. Maka oleh karena itu, masyarakat Minang dalam rentang masa itu tidak serta-merta berhenti berjuang begitu saja. Sebuah perubahan terjadi ketika ekonomi dunia mengalami gejolak. Harga sejumlah komoditas seperti kopi dan cengkeh turun. Di sisi lain, Belanda membutuhkan banyak biaya untuk berperang. Di tengah kas negara yang menipis, memungut pajak dianggap jalan keluar tercepat. Sebelumnya, Belanda sudah memungut pajak untuk berbagai wilayah di Hindia Timur, namun belum di Minangkabau. Sumatera Barat sebagai tanah para saudagar nampaknya potensial untuk menambah tambalan kebocoran anggaran Belanda ini. Hal ini tak terlepas dari kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu, yakni Jenderal Johannes Benedictus van Heezt. Van Heezt adalah seorang gubernur jenderal yang sangat terkenal terutama setelah berhasil mengakhiri Perang Aceh. Pemerintahannya dikenal sebagai salah satu periode paling berdarah dalam sejarah Nusantara. Menurut Rusli Amran dalam Sumatera Barat hingga Plakar Panjang tahun 1981, Van Heezt menerapkan pajak ini dengan kejam, tanpa pandang bulu dan bodoh amat. Ia tak peduli dengan adat istiadat manapun, apa itu harato pusako kaum dan sebagainya. Yang jelas, semua harus dikenakan pajak. Terutama untuk harato pusako kaum, Van Heezt membebankannya kepada nenek mama kaum atau suku yang bersangkutan. Van Heezt juga tak mengindahkan saran dari Residen Sumatera Barat kala itu, Taylor Weber, yang mengingatkan bahwa Plakar Panjang adalah perjanjian damai yang sudah disepakati berpuluh tahun antara Belanda dengan seluruh rakyat Minangkabau. Pokoknya tidak mau tahu ya, semua harus kasih pajak, persisten dengan adab. Heezt tentu saja tidak mempedulikan nasihat Weber, sehingga Taylor Weber memilih mengundurkan diri karena tak mau menanggung risiko atas kebijakan sang gubernur jenderal. Maka mulailah Belanda mensosialisasikan pengenaan pajak langsung di Sumatera Barat pada tahun 1908. Semua barang-barang, benda-benda, sawah, ladang, bahkan termasuk binatang dipajakin oleh Belanda, termasuk harato pusako tinggi atau pusako kaum yang jelas-jelas bagian dari adat Minangkabau yang seharusnya tak boleh diganggu-gugat. Hal ini tentu mendatangkan reaksi luar biasa dari rakyat. Rakyat bersama kaum adat dan ulama mulai berdemo di nagari-nagari di Minangkabau. Bau-bau perang pun sudah tak dapat dihindarkan. Perang blasting serentak meletus di berbagai wilayah di Minangkabau. Kendati demikian, hanya beberapa garis besar saja yang hingga kini tercatat dalam sejarah terkait lokasi dan tokoh dalam kisah perlawanannya. Perang Kambang sendiri sebenarnya adalah istilah yang sama dan sering dikaitkan dengan apa yang disebut dengan perang blasting atau perang pajak. Sebab perang blasting diawali oleh rakyat di Kamang.
Dengan kata lain, Perang Kamang merupakan salah satu episode penting dalam sejarah di Sumatera Barat pasca Perang Tuak atau Padri. Kamang mulanya adalah sebuah daerah yang termasuk ke dalam wilayah Agam Tua Utara, yang pada masa kini terbagi atas 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kamang Mage, Kecamatan Tiletang Kamang, dan juga Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wilayah ini sebelumnya juga merupakan wilayah basis perjuangan pahlawan Tuanku Nan Renceh, salah satu ulama dan pemimpin perlawanan di masa Perang Tuak melawan Belanda. Jika Perang Tuak memiliki imam parang atau julukan kepada imam besar pemimpin perang di antara panglima parang seperti Tuanku Nan Renceh di Kamang dan Tuanku Imam Bonjol di Bonjol, maka Perang Blasting atau Perang Kamang dipimpin oleh Kapalo Parang atau Kepala Perang, yakni Haji Abdul Manan yang juga seorang ulama, dan Muhammad Kari Bagindo. Tak ada catatan mengenai Muhammad Kari Bagindo yang pada waktu itu katanya berusia 25 tahun. Namun, ada sedikit catatan mengenai Angku Haji Abdul Manan, terutama yang ditulis oleh anak beliau sendiri, yakni Haji Ahmad Marzuki. Haji Abdul Manan ialah putra dari salah seorang jenderal kaum Surau di masa Perang Tuak atau Padri yang bernama Haji Ibrahim, salah seorang murid dari Tuanku Nan Renceh yang turut mengungsi ke Semenanjung Melaya atau Malaysia sekarang setelah kekalahan kaum ulama oleh Belanda pada akhir Perang Tuak. Haji Abdul Manan bernama kecil Saidi, lahir di akhir-akhir Perang Padri atau Perang Tuak, diperkirakan sekitar tahun 1843. Ia beserta keluarganya dibawa oleh ayahnya, Haji Ibrahim, untuk menetap di Malaysia. Di sanalah beliau tinggal hingga berkeluarga. Pada tahun 1876, bersama ayahnya, Abdul Manan berangkat ke Mekah. Di Makkah itulah Haji Ibrahim berwasiat kepada Haji Abdul Manan agar kembali ke kampung halaman untuk meneruskan perlawanan Tuanku Nan Renceh untuk mengusir Belanda. Maka, kembalilah Haji Abdul Manan ke kampung halamannya pada tahun 1877. Namun, tak langsung ia pulang ke Kamang, tetapi menetap beberapa bulan di Bukit Batabuah, Kecamatan Ampe Angke. Disinilah ia belajar memahami situasi dalam negeri. Di Bukit Batabuah, ia banyak belajar kepada Marzuki Datuk Bandaru Panjang, Lareh Banu Ampu, yang diketahui menentang kebijakan tanam paksa kopi dan kerja rodi. Haji Abdul Manan pun mulai bertemu dan mendapatkan kawan seperjuangan. Benih-benih Padri pun nampaknya sudah mulai tumbuh kembali. Pada tanggal 21 Februari 1908, Belanda menerbitkan 3 peraturan sekaligus. Peraturan pemerintah nomor 93, 95, dan 96 itu dimuat dalam lembaran negara 5 hari kemudian dan harus berlaku pada tanggal 1 Maret berikutnya. Peraturan pemerintah nomor 93 berisi penetapan pajak 2% terhadap semua penduduk di Sumatera Barat yang disebut pajak atas perusahaan dan pemasukan-pemasukan lainnya atau pajak pencaharian. Tak hanya pajak diri, pemasukan dari harta pusaka juga diberlakukan pajak. Mama atau para paman bertanggung jawab membayar pajak atas harta pusaka kaumnya. Jika pajak tidak dibayar, harta pusaka boleh disita, dan dalam banyak kasus, nenek mama banyak yang diancam penjara atau diasingkan. Sebagaimana disebutkan tadi, hewan-hewan seperti sapi, kerbau, dan kuda juga dikenakan pajak sebesar 3 gulden. Berbagai rapat mulai digelar oleh tokoh-tokoh adat dan ulama Minangkabau. Rapat-rapat tersebut dihadiri oleh utusan-utusan dari Agam Tuo, Lubuk Basuang, Manggopoh, Padang Panjang, Batu Sangkar, dan lain-lain, termasuk rapat tanggal 2 Juni 1908 di Masjid Taluk di Kamang yang dipimpin oleh Muhammad Saleh Datuk Rajo Panghulu. Semua utusan sepakat dan dengan kebulatan tekad melancarkan aksi untuk menantang peraturan pajak. Masyarakat pun tentu ikut mendukung. Di banyak tempat mulai bertebaran selebaran anti pajak. Hal ini membuat geram pemerintah Hindia Belanda, khususnya di wilayah Agam. Selain unjuk rasa, juga mulai terdengar seruan perang sabil dan mati syahid. Di surau-surau, orang sibuk meratip, banyak pula orang mulai menuntut ilmu kebal peluru. Seruan paling kuat lagi-lagi berasal dari Kamang.
Disinilah kemungkinan jabatan Kapolo Parang yang disandang Haji Abdul Manan bermula. Ia memiliki pengikut yang banyak dari berbagai daerah. Namun, menurut Buya Hamka dalam buku Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Haji Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera tahun 1982, beliau bercerita mengenai pendirian Syekh Abbas, Haji Daud Rasidi Balingka, dan Haji Rasul tentang blasting ini. Syekh Abbas mengatakan, pada hemat kami, pemberontakan tidaklah akan membawa hasil, sebab alat perlengkapan senjata tidak seimbang. Lagi pula, laras-laras dan penghulu-penghulu sudah banyak yang termakan budi dari Belanda. Sebab itulah, yang akan mematahkan perjuangan bukanlah orang Belanda, melainkan bangsa sendiri yang bernama Belanda Hitam. Dalam satu pertemuan di antara kami, para ulama, timbullah kesatuan pendapat, lebih baik kita pindah saja ke Kelang, tanah Melayu. Meski demikian, menurut kesaksian Haji Ahmad Marzuki dalam tulisannya Bait Nazam Perang Kamang, sebaliknya Haji Abdul Manan telah memilih jalannya pulang kampung dari Malaysia dengan prinsip jangan takut hidup kan mati. Kita terjajah selama ini. Apakah ini jalannya? Kalau iya, akan kulakukan dengan sungguh-sungguh. 2 hari berperang, pada akhirnya Haji Abdul Manan syahid oleh peluru Belanda setelah difitnah membagi-bagikan jimat kebal peluru kepada para pengikutnya. Perang Manggopoh adalah part perang blasting yang spektakuler. Bahkan tokoh utama yang menjadi ikon dalam perang ini, yakni Mande Siti Manggopoh, lebih terkenal dari Kapalo Parang Kamang. Operasi Manggopoh dilakukan malam hari pada tanggal 16 Juni 1908. Kabarnya, Rashid Bagindo Mage, suami dari Siti Manggopoh, turut serta dalam pertempuran di Kamang sebelumnya. Namun, karena kekalahan, beberapa tokoh perang Kamang berhasil ditangkap Belanda, ada pula yang ditembak. Rashid Bagindo antara lain adalah orang yang berhasil mundur dan kembali ke Manggopoh. Di Manggopoh, Rashid mengumpulkan para pejuang lainnya untuk merencanakan penyerangan kembali. Siti Manggopoh yang pada waktu itu sedang masa menyusui anaknya yang masih kecil ikut dalam rencana operasi tersebut. Maka disusunlah rencana untuk menyerang salah satu benteng atau pos Belanda di Manggopoh. Benteng itu berisi sekitar 55 serdadu atau pasukan mersose yang tengah berpesta malam itu. Siti Manggopoh berperan sebagai mata-mata yang menyelinap terlebih dahulu ke dalam benteng. Ia menawarkan jasa untuk menghibur para tentara. Tentu saja kehadirannya tidak dicurigai oleh pasukan. Sementara itu, suaminya Rashid dan pejuang lainnya yang berjumlah sekitar belasan orang sudah siaga di luar untuk menyerbu. Berbekal keahlian silat, meski hanya menggunakan senjata sederhana, para pejuang Manggopoh berhasil mengacak-acak benteng Belanda di Manggopoh. Ada beberapa versi mengenai serangan tersebut. Versi pertama adalah serangan dilakukan dalam waktu singkat di malam itu saja. Pada versi ini, 53 prajurit Belanda tewas dan beberapa orang dari pejuang Manggopoh. Setelah itu, sisa prajurit Belanda melarikan diri ke Lubuk Basuang dan meminta bantuan di sana. Sementara prajurit Manggopoh bersembunyi ke dalam hutan hingga Belanda menangkap mereka. Versi kedua, 53 serdadu Belanda tewas pada serangan hari pertama, sementara tidak ada korban gugur di pihak Manggopoh. Para prajurit segera bersembunyi ke dalam hutan. Keesokan harinya, bala bantuan Belanda datang dan memporak-porandakan nagari Manggopoh. Tak banyak orang yang melawan karena takut, maka para pejuang pun keluar dari hutan untuk melanjutkan peperangan. Karena jumlah yang timpang, beberapa orang gugur dan beberapa lainnya kembali melarikan diri ke dalam hutan, termasuk Siti Manggopoh dan suaminya. Namun akhirnya mereka tertangkap oleh Belanda dan dipisahkan. Rashid Bagindo dan beberapa pejuang lainnya dibuang ke Manado. Sementara itu, Siti Manggopoh yang membawa anaknya dipenjara di Lubuk Basuang selama 14 bulan, lalu dipindahkan ke Padang Pariaman selama 16 bulan, kemudian ke Padang 12 bulan. Ia kemudian dibebaskan karena mempertimbangkan anaknya yang masih kecil. Begitulah kisah dari Perang Manggopoh, kelanjutan dari Perang Kamang. Siti Manggopoh bahkan sampai digelari sebagai sang singa betina dari Ranah Minang karena ketangguhan dan keberaniannya itu. Kampung Koncang terletak di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sekarang. Pada masa Hindia Belanda, pernah pula terjadi perang menolak pajak di kampung ini. Namun, sumber mengenai Perang Koncang sangat minim, karena ceritanya hanya beredar dan diwariskan secara lisan.
Misbah Yusabiran menulis memoarnya dalam Kenang-kenangan Orang Bandel tahun 2008 yang menceritakan kisah tentang Kampung Koncang yang melahirkan banyak jawara dan sangat terkenal di seantero Banten. Alkisah di masa Hindia Belanda ketika pajak diberlakukan di Banten, Koncang yang merupakan bagian dari distrik Parahiang juga dikenakan wajib pajak. Para penduduk Koncang membangkang, tidak sudi membayar pajak. Karena tidak bisa dihadapi oleh polisi biasa, pemerintah Hindia Belanda lantas mengirim banyak marsosenya untuk menangani hal tersebut. Meletuslah Perang Koncang, banyak marsose tewas dalam peristiwa tersebut. Di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Ngali, Bima, pernah pula tercatat dalam sejarah kisah tentang perlawanan rakyat di sana, salah satunya episode khusus terkait pajak yang dinamakan Perang Ngali. Saat itu, Raja Kesultanan Bima adalah Sultan Ibrahim. Pada tahun 1908, terjadi perjanjian antara raja dengan pemerintah Hindia Belanda, yang isinya adalah bahwa Sultan mengakui kedaulatan Belanda di NTB dan tidak melakukan kontak dengan orang kulit putih selain bangsa Belanda, serta bersedia memberikan bantuan kepada Belanda kapanpun dibutuhkan. Sebagai imbalannya, Belanda tetap menghormati adat istiadat dan kepercayaan masyarakat, terutama yang bersangkutan dengan Islam. Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian tersebut meski banyak kalangan istana yang menentang keputusan Sultan. Para bangsawan Bima yang menolak pun keluar dari istana sebagai bentuk kekecewaan. Mereka berencana mengumpulkan kekuatan untuk melakukan kudeta. Tetapi belum lama perjanjian itu disahkan, Belanda sendiri sudah mengingkarinya. Pemerintah Hindia Belanda mulai menarik berbagai macam pajak terhadap rakyat, seperti pajak hewan, pajak tanah, dan pajak kepala. Tak cukup dengan itu, kolonial juga mengacaukan adat dan agama seperti meminta pajak atas tanah yang dipakai untuk upacara adat, meminta pajak untuk hewan kurban. Jika tak bisa bayar, maka hewan dan tanah itu akan dirampas oleh mereka. Kalau kata orang Minang dalam kiasannya, Bak Cando Ulando minta tanah hang nampak deden. Rakyat yang sudah turun-temurun hidup dengan adat istiadat dan aturan Islam tentu saja tidak pernah setuju dengan aturan-aturan baru yang dibuat dan didasarkan menurut aturan penjajah. Sultan Ibrahim yang ketakutan melihat gelagat para bangsawan Bima bersama rakyat akan memberontak, segera meminta bantuan kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Perang tak dapat dihindarkan. Belanda mengirim pasukan ke salah satu desa di Bima, yakni Desa Ngali, dengan dalih upaya menegakkan wibawa Sultan. Rakyat Ngali dipimpin oleh Abbas Daeng Manasa dan kaum ulama seperti Haji Yasin, Haji Said, Syekh Abdul Karim. Meski musuh memiliki jumlah yang berkali-kali lipat dari jumlah dan kualitas mereka, dilengkapi dengan persenjataan lengkap, namun itu semua tak memadamkan api semangat rakyat Ngali untuk melawan kebangsaan kolonial. Dan tahukah kalian, selama memerangi rakyat di Nusantara ini, terlebih untuk bergerilya ke rimba-rimba, Belanda menggunakan tentara yang berasal dari mana? Ya, kebanyakan adalah pribumi.